Masing-masing kita hormati para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Ketua Majelis Ulama, Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, ormas-ormas, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan dakwah ceramah saya, dari mulai Makassar, Pontianak, terakhir kemarin di Bangka Belitung, di Bali, inilah yang paling luar biasa. Saya menyangka paling-paling 3 shot yang 3 kilo, 3 kilo lebih, 1 juta kan? 13 kilo. Mudah-mudahan ini semua karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu kawin. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita, jangan telan bulat-bulat, fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat Muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci tapi masyarakat kenal kita karena dia. Maka jalan tengahnya adalah tabayyun. Diambil dari kata bayan, jelas. Kalau ada info yang tidak jelas, mari minta kejelasannya. Maka muncul isu Abdul Somad ditolak oleh masyarakat Bali karena dia radikal, anti NKRI. Saya tidak percaya pada isu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat Bali itu menolak saya. Andai mereka menolak umat Islam, tidak mungkin 800 tahun sudah Islam ada di sini. Ini ulah-ulah provokator yang tidak benar. Tapi saya tetap ada cemas ada di sini. Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Iya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Saya pun nunggu. Saya tanya Ustadz Dayat, mana Pak Nadlah? Kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat. Ternyata saya nggak sholat Jumat. Musafir. Tidak berapa lama saya lihat ada orang Breu berjambang datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Mama apa kabar Ustaz? Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustadz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Saya termasuk 100 dari. Ada yang bermain-main nampaknya. Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes, bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun 2 kali. Bulan Februari
bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan, 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada. Saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah insyaAllah. Yang paling penting, diberi Allah mereka rezeki yang lapang, agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai, bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustadz Somad yang undang ini Masjid Muhammadiyah. Terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah. Jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua, tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhla. Jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajarata. Jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia,
jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir daunnya lebar. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa 1 bibit pohon kayu. Ini bagus. Yang nikah bawa 1 bibit, yang cerai bawa 2 bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya Qul Huwallah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Maka perlu diperkuat akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allah Esa, tunggal tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas. Kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi dia mati di atas tempat tidur. Menangis Khalid bin Walid. Mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat, iradat, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Langkahkan kaki. Katakan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla la quwwata illa billah. Tapi tetap nggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita. Jangan keluar dari masjid ini langsung Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Lampu merah terobos saja. Oh, enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata Qul huwallahu ahad, Allah Esa, maka kau katakan minta jangan kepada yang lain. Allahus Somad. Meminta hanya kepada Dia. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa Dia? Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau. Ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri. Mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya saya mau buat memakmurkan masjid. Sampai kemari batal. Ngapain lagi cerita memakmurkan masjid? Masjid nggak muat. Mana cerita mau memakmurkan masjid? Gimana mau sholat jamaah sepenuh ini? Luar biasa. Ini tiap malam gini itu gimana? Masya Allah.
Masjidnya Masjid An-Nur. Bapak Ibu kalau nonton video kajian saya di www.youtube.com, itu adalah kajian subuh satu Sabtu di Masjid An-Nur. Jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta kembali 1,5 jam. 3 jam jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ittaquz zulma, jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaquz zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustadz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin rotbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, Ustadz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ada air tempat minum. Jangan dibuka tutupnya. Kalau dibuka datang anjing menjilat. Maka kalau kena dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih, 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu orang Islam primitif. Ngapain masih cuci pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen. Kan ada Mama Lemon. Ngapain pakai deterjen? Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi. Itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri makan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya, tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama, seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia. Kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah. Diperkecil Islamiyah. Ketika saya cerita tentang Islamiyah, videonya di saya mau nonton Islamiyah, baru nonton cerita masalah Islamiyah, langsung itu saya bisa orang itu makanya tertulis di atas, tonton sampai selesai baru beri komentar. Beli paket 2 3.
Terkecil Islamiyah. Ini Islamiyah ini. Baru agak besar Wataniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi Insaniyah. Maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jerjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah. Dia kasih Nabi asal banha, madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu bertetangga dengan non-muslim. Tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu. Mau nggak minum madunya? Kalau nggak mau, kasih sama saya. Habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustadz apa? Saya bilang kalau dikasih sama semut, semut nggak mau. Bukan itu Pak Ustadz. Ciri madu yang asli kalau dibawa ke rumah istri kita makan. Ustadz berani ngomong gitu kan karena nggak ada ibu-ibu di bawah. Jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Di bawah ada layarnya. Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Lalu kenapa nggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa nggak masuk? Saya dekat motor saya takut hilang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah 1 jam akan menjadi 1 kilo, 1 kilometer. Tadi saya menduga jawabannya 1 meter. Ternyata 1 kilometer. Masya Allah. Belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosakata Bali 1. Dahan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah. Gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang? Gajah. Walaupun gajah mati. Gajah sudah mau mati, menimpa kucing. Mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan. Benturan dengan anggota militer. Benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita. Kita jelaskan mana yang tidak jelas. Kita tanya mana yang tidak jelas. Katanya Ustadz ini begini. Ini penjelasannya. Mana yang tidak jelas? Katanya Ustadz begini. Ini penjelasannya. Mana yang tidak jelas? Muka Ustadz tak jelas. Dikasih cahaya. Terang kan? Terang. Nanti jangan heran. Saya selama ini menyangka Ustadz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. Kalau nggak putih lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau men. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar sholat. Kamu sholat. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Adapun itu bukan saudaramu. Hancung kepalanya. Hantam dia. Bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihimuz zillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablin minallah wa hablin minan nas. Jalin tetap hubungan dengan Allah, salat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri? 93. 63. Saya masih di alam maya.
Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun nggak hidup. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai Bapak Ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah, mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustadz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustadz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya, Ustadz Somad, di Stockholm itu, ternyata yang masuk ke dalam bukan cuma orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh. Tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm. Karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis. Mereka meyakini tidak ada Tuhan. Tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati. Kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api. Tidak mati. Salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustadz berceramah, allazina idza asabathum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan pada Allah. Tenang. Akhirnya dia dengar, asik juga. Akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci. Kamu pergi sana. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu. Rambutnya tidak pakai jilbab. Kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak mengatakan, pergi sana. Kamu nggak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya, audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh, Ustadz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah. Aku senang mendengar pengajianmu. Apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang. Pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Allahu Akbar. Mantri, Allahu Akbar, bakar rumahnya. Allahu Akbar, ambil motornya. Allahu Akbar, larikan istrinya. Ajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Mengajarkan suci, bersih, tohara. Jangan sampai ada air najis.
Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, nggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan WC kan? Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, Pak, di mana letak WC? Karena tidak tercium bau kencing sama sekali. Padahal kita berkata Islam. Orang-orang Barat belajar Islam dari internet, dari Twitter, dari BBM, dari WhatsApp. Setelah dia belajar Islam, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai itu dia pun datang ke masjid sholat Jumat. Pulang, sendal hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi Islam. Karena banyak orang menyebut-nyebut Islam, tapi tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil Islam Muslim. Nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E. Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace. Lambang peace selalu diartikan gini. Peace. Peace. Jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil card, finger, please your finger, please. Kan jangan ambil. Maka yang paling bagus, kalau gitu gini juga diambil cat jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran. Apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau begini. Jadi yang paling bagus Pak Ustaz. Kalau begini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ngambil foto dari samping. Allah Akbar. Allah masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, Mam, kenapa kamu begini? Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, kita sedang di Bali, nggak ada. Kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun satupun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan. Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bi balik, apapun yang terlintas dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik. Maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbesit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Terus sampai Ya Rashid, Ya Sabur. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau sempit terasa dunia, maka panggillah dia, Ya Allah. Idza daqat 'alaika dunia, kalau sempit terasa dunia, jangan panggil yang lain, Ya Allah. Jangan kau katakan, oh my God. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kakiku diinjak? Ya Allah. Tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman, hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook, ya habis di komen orang. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud malam, usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi taala. Bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Enggak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Nanti kelahi gara-gara usolli, enggak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara nggak pakai usolli. Kenapa mereka kelahi di Masjid An-Nur? Gara-gara usolli. Syukur kita nggak sholat. Kata orang yang nggak sholat, yang mau pakai usolli silakan. Yang nggak pakai usolli silakan. Yang pakai Bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.
Tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang sholat Allahu Akbar, Qul wallahu ahad. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, maka semuanya sepakat walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan qul wallah. Pagi-pagi sebelum solat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat solat subuh, solat qabliyah subuh, ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jangan sampai tinggal 2 rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung sholat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi yang sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang nggak tahu, mulai berbisik. Kenapa dia? Kan nggak ada qabliyah subuh. Mungkin isi. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang nggak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah. Tapi sholat subuhnya di masjid. Jangan mentang-mentang terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqaman, tetap kejarkan ke masjid. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Andai mereka tahu pahala salat isya, salat subuh di masjid, la atauhuma habwan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Bali. Dekat dari Masjid An-Nur. Oh, dekat. Kenal sama Al-Quran? Enggak kenal. Rumah kan di samping. Saya enggak kenal masjid. Betapa indahnya. Kenal kamu dengan si Anu? Kenal. Dari mana kenal? Kemarin waktu Ustaz Somad datang pengajian kami ketemu di Masjid An-Nur. Masya Allah. Ketemunya di mana? Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal. Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah 2 kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang ya. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selesai sholat yang dikatakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam. Salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam. Tapi jangan lihat tengkuknya. Salam. Dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya. Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari Engkau. Wa minkas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Keselamatan pun akan kembali kepada Engkau. Jangan pernah kau katakan, hebat ya, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya? Yes. Aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, Masya Allah, ya salam. Salam, Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Orangnya Muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fa'ayna rabbana bisalam. Puncaknya masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam.
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ya dzal jalali wal ikram. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya nggak salam, perbuatannya nggak salam, nggak usah dia selesai sholat mengucapkan Allahumma antas. Apalagi mengucapkannya salam, salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalah, maka hati pun hilang. Rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati, hilangkan dia dengan apa? Man min muslimah, ini dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabat tangan, salam. Maka saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaah yang ingin salam nggak bisa. Kenapa? Tangan saya dipegang. Jangan katakan Ustaz Somad ini kami datang dari jauh. Selama ini kami cuma bisa lihat ular streaming. Ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz, kenapa? Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman. Makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan. Siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih. Allah. Ingat malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bertunas. Lalu dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam nggak dicuci. Baru dia minta ampun. Dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti salam. Tapi kalau sudah dimakan, gosok gigi dulu, ya tak apa-apa. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya kemana-mana ceramah, pas mau pulang diberi jamaah siwak. Di rumah sampai siwak banyak sekali. Gosok gigi. Kenapa demikian? Menjaga kebersihan dan kesucian. Tapi mulutnya sudah bersih, matanya belum bersih. Alhamdulillah. Ceramah di Masjid An-Nur Bali, mata saya bersih karena tak melihat perempuan. Tak ada. Tapi begitu turun nanti ke bawah, banyak sekali perempuan cantik-cantik, masya Allah. Ustaz kok tahu? Melihat tadi sedikit. Maka kita jaga jangan sampai tidak salam. Mata salam. Lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salah. Malam ini pendengaran yang dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan setan banyak. Jamaah sekalian. Itulah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita mati. Kita akan mati. Bangkit semangatnya. Betul gak? Makanya kalau suara kuat itu setan lain. Makanya disuruh azan. Siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya? Bilal bin Abi Rabah. Biar naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, setan-setan. Nah, itulah makanya kuat-kuat membaca. Kuat-kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan. Baru pindah rumah, paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya. Pak Ustaz ngomong katanya setan nggak masuk. Iya, kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk. Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan. Maka setan nggak takut. Setan yang lain nanya, bro, ya, itu kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah. Ah, sama, saudara kita juga. Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor. Maka dibersihkan dengan salam. Mulutnya salam, nggak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di
Nggak mau dia bilang Farid. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di waktu kita sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaikum. Mirip. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaikum, matilah kau. Assalamualaikum, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu. Nabi Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan lanjutkan Aisyah? Nabi mengatakan mahlan yang Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal. Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu. Mengapa engkau tidak balas? Aku sudah balas. Aku tidak dengar. Aku sudah balas. Apa kalimatnya? Waalaikum. Waalaikum apa artinya? Kamu juga. Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Silakan kau selamat, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam itik, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan. 3, 2, 1. Belum lagi 1, klakson sudah. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi jangan terlalu sabar. Orang nggak jalan-jalan depan sabar. Kamu tak lihat, kata Ustaz Marilah dia sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia nggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa nggak jalan? Monggo, monggo. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sedekah. Orang kaya nih sedekah. Orang kaya nih sedekah. Orang kaya nih sedekah. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sedekah dengan tangan. Ini masjidnya gimana Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? Kipas angin. Saya nggak ada bisa Pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut likuli sulama minggu. Kamu? Saya gotong royong nggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja mendoakan kabar. Kamu? Saya bertasbih pun nggak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian kerja. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ustaz, iya enak ngomong lewat ceramah aja, enak senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya makan. Wal afina 'anil nas. Maaf. Maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit Pak Ustaz. Gimana sakitnya? Sabar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam kau doakan. Sebelum tidur malam jangan lupa salat witir 3 rakaat. Capek Pak Ustaz. Tadi pengajian ini itu segala macam. Menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama. Saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya dia lah 1 rakaat. Baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. NU. Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa. Yang nggak pakai iftitah, mungkin dia nggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mau tahan 1 napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Mesti baca ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kautsar. Salli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhanallahu wa hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma shi'ta min shay'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbil hamdu wa bihamdihi. Subhana rabbil hamdu wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili wa rahmi ijburni wa fa'ani wa zidni hadini wa afini wa fa'ani. Allahu akbar. Subhana rabbil hamdu wa bihamdihi. Subhana rabbil hamdu. Allahu akbar. At-tahiyatu barakatuh salawatu wa salam alaikum sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tangan setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai Suster Misal. Jangan sampai ada yang mencederai aku, ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud, maka tidur dalam keadaan berwudu. Anak-anak kita, saya sudah ceramah 50 menit. Tapi anak kecil konsen dengar ceramah. Tadi ceramah jam 9.20. Sekarang sudah jam 9.10. 50 menit saya ceramah. Anak-anak konsen. Ini luar biasa kalau anaknya tahan, apalagi bapaknya. Luar biasa. Saya justru kalau jamaahnya tahan, saya yang khawatir. Saya nggak tahan. Masya Allah, insya Allah ke depan dari sinilah akan lahir qori-qori nasional. Musabaqah Tilawatil Quran Republik Indonesia juara 1 dari provinsi Bali. Katanya, saya sudah senyum ini dari Riau. Ustaz, kenapa murung? Itu dari Bali yang juara. Kan saudara kita juga. Iya betul, aku udah pernah ceramah. Masya Allah, mereka yang akan mengharumkan nama Bali di masa akan datang. Ketika disebut Islam siapa? Yang suaranya lembut, ketika didengarkan bergetar hati. Anak-anak kita akan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mendengarnya, Masya Allah, Ar-Rahman Allamal Quran. Siapa yang ngaji tadi? Tapi hari ini kita bangga, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ini akan terus kita wariskan kepada anak-anak cucu kita di masa akan datang. Karena kalau tidak, serangannya luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, website, fanpage. Semua ini seperti pisau bermata dua. Kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik, dipotongkan ke bebek, dipotongkan ke angsa, insya Allah dia mati. Kita dapat pahala. Karena makannya juga adalah ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, maka kita akan mati. Oleh sebab itu orang tua yang mengharamkan internet haram. Dia bukan haram, tapi digunakan pada tempatnya. Bapak, ini ada tugas dari sekolah. Kata ibu guru harus dari internet. Boleh, tapi saya yang mengawasi. Nanti ketika bapak main internet, anaknya datang. Karena tadi bapak ngawasin saya, sekarang saya ngawasin. Masya Allah, anakku, bersyukur aku punya anak yang mengingatkan aku. Kita lupa, sekarang kita ingat. Tapi ada kalanya kita lupa, dia yang datang. Ayah sudah sholat? Belum. Kok ayah belum sholat? Kenapa kita tidak ingat? Pikun. Kita sampai masanya pikun, gak ingat sholat. Kadang berapa banyak orang tua kita sudah dikasih makan tadi sahur. Ketika dikasih makan sahur, jam 8 dia makan. Loh, mama kok makan? Ini kan sahur. Astagfirullah, gak ingat puasa. Dia ajak dia sholat zuhur. Bahkan wudhu pun diwudhukan. Yang udah umur 70-80. Bersyukur anaknya pandai. Dia yang mewudhukan. Selesai sholat, Allahu Akbar. Tasahud awal, Assalamualaikum. Ini baru 2 rakaat. Aku gak ingat, pikun. Jangan lupa. Kalau kita sayang kepada mereka sekarang, mereka juga akan sayang pada kita 40 tahun yang akan datang. Ada saatnya kita tak lagi bisa berdiri tegak. Ada saatnya kita tidak bisa lagi duduk di masjid. Kaki kita tak bisa lurus. Dia yang akan membawa kita ke masjid dengan kursi duduk. Papa, dulu ayah membawa aku ke Masjid An-Nur kan? Sekarang aku yang membawa ayah. Karena aku tahu kalau cuma ayah duduk di rumah hati tidak tenang. Karena terbiasa ke masjid. Ayo,
Dia tidak malu bawa ayahnya ke masjid. Kenapa? Membalas masa lalu. Ayah, ayo kita ke masjid. Ada apa di masjid? Ada ustadz penceramah dari Riau. Siapa namanya? Ustadz Somad. Kok kamu tahu? Dulu waktu aku kecil ayah yang bawa kan? Sekarang aku yang akan bawa ayah. Benar nih Ustadz Somad yang dulu? Iya. Masih hidup dia? Masih. Tapi kalau anak-anak kita yang sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 20 tahun lagi dia sudah 26 tahun. Dia menjadi businessman entrepreneurship. Dia akan menjadi pegawai kantor PNS BUMN. Dia akan menjadi kepala sekolah. Dia akan menjadi orang karir. Dia akan menjadi, Masya Allah, dia bisnis luar biasa di masa akan datang. Tapi dia tetap ingat ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Dia yang akan datang ke masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di. Kenapa Ustaz nunduk yang ini aja? Yang belakang juga. Yang enggak usah tunjuk di bawah lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan mewarisi Islam ini, kita juga yang akan mewariskannya kepada anak cucu kita, tapi Islam yang menyejukkan, yang menenangkan. Saya Ustaz Somad kalau melihat wajah Ustaz sejuk hati saya, Masya Allah. Tapi bukan Ustaz Somad yang ini, yang satu lagi. Kita TGR duluan gitu. Apa maknanya? Bahwa orang mendatangkan kerahmatan. Ada orang masuk Islam hanya baru melihat wajah Nabi Muhammad. Belum ngomong, baru dia lihat dari jauh. Dia lihat, langsung dia bersyahadat. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ketika Nabi datang, yang lain menyambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina tapi dia cuma melihat dari jauh. Dia mau melihat ini Nabi asli apa Nabi kawin. Setelah berapa lama dia pun datang, dia tanya 3 pertanyaan. Selesai itu dia berkata, engkau adalah Nabi utusan Allah. Dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi berapa banyak sekarang orang yang baca Islam dari internet, dia baca menarik Islam itu ya, mantap Islam itu ya, lalu kemudian dia tak jadi masuk Islam. Kenapa? Aku tidak tertarik lagi dengan Islam sejak kenal dengan dia. Kenapa? Hutangnya nggak bayar-bayar. Kita yang merusak Islam ini. Al-Islam, Islam, mahjubun, terhijab, tertinding, dirusak. Siapa yang merusaknya? Mahjubun bil muslimin. Orang Islam yang merusak ajaran Islam. Jangan sampai orang terhalang masuk Islam. Karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena kata-kata kasar kita. Abdul Somad itu kalau ceramahnya keras. Abdul Somad itu keras bukan isi ceramahnya, suaranya. Ini mesti diluruskan, betul apa betul? Kenapa suaranya keras? Karena kalau dia makan, semuanya pergi ke suara. Tak ada yang ke otot. Sekarang satu film, habis ke suara semuanya. Tadi saya mulai ceramah jam 8.20. Sekarang pas jam 9.20. Saya sudah ceramah 60 menit 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tertulis 330. Mestinya setengah jam aja cukup tadi. Tapi ternyata ceramah di Masjid An-Nur Bali tak cukup 1 jam. Karena jamaahnya semangat, saya pun ikut semangat. Allahu Akbar. Saya dia takut mendengar suara. Bapak itu ini yang menyatukan kita. Belanda lari pontang-panting tunggang langgang lintang pukang mendengar Allahu Akbar. Jepang lari ketakutan padahal dia bawa samurai. Kita mendengar Allahu Akbar, betul ya? Bumpon di Surabaya meneriakan Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, saya dibawa ke Yogyakarta melihat, saya tengok tembok, tebal tembok 3 kali. Dipukul Pangeran Diponegoro dengan sikunya. Allahu Akbar, tumbang. Saya bilang, kata Ustaz Salim Afillah, kata Ustaz Salim, ini Ustaz Somad pakai siku. Saya mau coba pakai siku. Patah nanti kok saya. Itu menunjukkan apa? Pangeran Diponegoro itu ulama
tapi juga fisiknya luar biasa. Makanya anak muda kita latihan dia. Bukan latihan untuk menghantam non-muslim, bukan. Untuk persiapan menghadapi. Kita akan berhadapan dengan orang sekarang, Palestina. Ibu kota, apa kata Donald? Donald Baby apa Donald? I want to explain for all you. Saya ingin menjelaskan kepada kalian semua sejak hari ini bahwa Jerusalem is capital city of Israel. Yerusalem adalah ibu kota Israel. Oh, na'udzubillah. Apalah arti Palestina tanpa Yerusalem? Apalah arti Palestina tanpa Baitul Maqdis? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sudah diambil, nanti orang baca Quran gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Berikut ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qari juara 1 Provinsi Bali dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal. Sudah diambil Israel. Kita tetap berkata itu tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, dia lihat ke belakang, dia lihat ada Musa. Loh, ada Musa di belakang. Dia lihat ada Isa di belakang. Dia pandang ke belakang, ada Ibrahim alaihissalam. Mengapa ada Ibrahim di belakang? Mengapa ada Musa? Mengapa ada Isa? Karena ternyata Ibrahim, Musa, dan Isa puncak ajarannya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan, kami di An-Nur Pekanbaru ada tarhib sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Maka di sana akan dikatakan bahwa engkau yang sudah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, dan pada saat itu kalian salat di sana. Wa antal imam. Saat itu engkaulah yang menjadi imam. Dia bukan hanya imam di Masjid Nabawi, tapi dia juga imam di Masjidil Aqsa, dan dia imam di Sidratul Muntaha. Dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya disambut begitu turun dari kendaraan, langsung disambut salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi orang Indonesia itu kreatifnya luar biasa. Lagunya macam-macam dia buat. Ada pula dia robah salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada pula dia buat pakai lagu Jawa. Itu tidak pernah saya dengar di Mesir. Di Maroko sama. Dia baca salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Artinya berkreasi dalam agama itu tidak apa-apa selama tidak merubah tajwid, kecuali dimasukkannya lagu Melayu. Ubah tajwidnya, masuknya lagu Cina. Salatullah. Itu kan. Oleh sebab itu selama dia berkreasi baik positif, tidak merusak, dimasukkannya lagu Bayati Solwasi karena awan diharkan ras ke dalam ayat Al-Quran. Ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bagus. Nggak boleh pakai lagu baca Fatihah. Gimana? Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh dalam Islam. Nggak boleh ada lagu dalam Quran. Gimana baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita dengar di Masjidil Haram pun ada lagunya. Allah
Tapi sampai ke Indonesia dia rabak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke Malaysia, lagunya slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam lagu kreasi. Maka yang anak-anaknya suaranya bagus, buat lomba azan satu provinsi Bali. Top suaranya. Maka nanti ketika dia jadi bupati, ketika dia jadi gubernur, ketika dia jadi kepala rumah tangga, maka dia tidak canggung, tidak ragu. Dia jadi apapun, dia jadi penguasa, dia menjadi rakyat jelata, dia tidak akan ragu untuk mengumandangkan azan. Saya baru pulang dari Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, sholat subuhnya yang azan gubernur, yang iqamat bupati. Yang ceramah Ustaz Somad. Berita Republika.com hari ini. Masya Allah, saya sudah baca. Azan gubernur, iqamat bupati. Saya mau jadi imam nggak pede. Apa maknanya? Bahwa Islam tidak membunuh darah seni. Seni suara, silakan. Yang berkreasi buat solawatan, silakan. Ada solawat burdah namanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Macam-macam. Ada orang yang maunya selawatnya tenang. Dia mau. Tapi ada anak-anak muda, dia kan cuma gitu. Tapi ketika diajak, makanya Habib Syekh bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir As-Saqaf, As-Segam, maka dia berselawat, khususnya selawat. Macam-macam selawatnya. Ada bahasa Jawanya, ada bahasa Arabnya. Beliau dari Hadramaut, tadi maka luar biasa. Jadi bakat anak-anak kita jangan dibunuh. Ini seni haram. Siapa bilang seni haram? Air seni yang haram. Seni tidak. Silakan dia. Dia pandai berjanji, dia pandai baca Quran, dia pandai seni, dia pandai jadi imam, dia pandai nasyid. Nasyid apa salahnya? Ibu-ibu di bawah mau lagu nasyid. Dari padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Ustaz kok bisa hafal lagu nasyid? Dulu saya selalu ada orang nikah, ada orang akikah, saya selalu datang. Kenapa? Ibu saya punya grup pengajian, habis itu mereka nasyid, maulidan, selawatan, saya ikut. Ternyata itu berkesan di kepala sampai sekarang. Padahal waktu itu saya ikut bukan mau ikut maulidan. Ada nasi kuning. Ada bagi telur. Saya diundang kemarin oleh salah seorang camat di Provinsi Riau. Ustaz Somad, kami kalau acara maulidan, itu ada acara bagi-bagi 1000 telur. Telur apa Pak? Telur ayam lah. 1000 telur ayam dibagi. Nanti puncak malam maulid, kami akan undang Ustaz Abdul Somad LCMA ke kampung kami. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Saya mau ke Bali. Tapi kabarnya Pak Ustaz nanti gagal di Bali. Enggak, insya Allah. Kalau Ustaz gagal, ke tempat kami ya. Doakan kok gagal. Jadi ternyata banyak yang booking itu minta supaya saya gagal. Ya Allah, mudah-mudahan di Bali gagal supaya bisa gagal. Tapi ternyata doa orang Bali diterima. Aku naik ke atas. Allahu Akbar. Akan doakan yang baik-baik aja. Ketika engkau doakan saudaramu di tengah malam kau sholat tahajud, lalu kau doakan, ya Allah, panjangkan umur Ustaz Somad ya Allah, sehatkan umurnya ya Allah, jadikan dia rezeki ya Allah, jadikan dia keluarga sakinah wadah ya Allah, matikan dia dengan husnul khatimah ya Allah. Maka Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat?
kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Riwayat dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Al-Hakim, kalau kau doa yang baik-baik, maka Allah akan kirim malaikat. Malaikat itu akan mendoakan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya saya tidak pernah mendoakan jamaah supaya nikah. Jamaah-jamaah yang muda selalu request, Ustaz Somad doakan saya bisa nikah. Saya nggak mau doakan. Nanti saya doakan, ya Allah, ini jamaah tolonglah beri dia jodoh. Apa kata malaikat? Kau dapat yang sama sebenarnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalian yang sesama jombloan, jomblowati, jomblo syariah, maka kalian mendoakan saudara-saudara kalian. Ya Allah, ini temanku belum juga bertemu jodohnya. Berikanlah jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Maka apa kata malaikat? Amin. Kau dapat yang sama. Kita nggak boleh doakan orang. Mentang-mentang kita sakit hati. Ya Allah, aku sakit hati betul dengan orang ini. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Saya sakit hati Pak Ustaz. Dia sudah lempar saya pakai batu Pak Ustaz. Kau dilemparnya pakai batu, Islam mengajarkan kedamaian, maka kau lempar dia pakai bunga. Hah? Yang betul lah dia Pak Ustaz. Ya. Sudah 2 kali saya dilempar pakai bunga. Untuk yang kedua kali kau tetap lempar dia pakai bunga. Untuk yang ketiga, yakinkan kuatnya ikut sekali. Tentu tidak begitu. An-nasu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal ainu bil aini, mata balas mata. Wasinu bis sinni, gigi balas gigi. Wal udhunu bil udhuni, telinga balas telinga. Wal juruh qisas, luka. Kalau dilukai tangan, lukai juga dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Kalau engkau mau memaafkan, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Bro, ya, kau marah nggak? Enggak, aku sudah maafkan. Janji ya? Iya. Nanti kau kasih tahu jangan orang ya? Tidak. Apa yang binimu dilarikan orang? Apa? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata maaf itu ngomongnya aja enak. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Betul nih, betul. Kalau memang kamu sudah maafkan dia, kenapa kamu nggak datang ke rumahnya? Memang saya sudah maafkan dia. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya 3 tahun lebih saya bisa. Maka kalau maaf sudah bersih, hati sudah plong, maka dikatakan yauma la yanfa'u malun. Hari itu nggak ada gunanya mal, harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, hati yang salim. Nama anak bapak siapa? Salim. Yang perempuan Salimah. Nama bapak siapa? Salam. Salim bin Salam, Salim. Masya Allah, keluarga yang selamat. Tapi itu hanya ada di sinetron. Sekarang nama orang macam-macam. Ambillah nama dari Al-Quran. Nama anak kamu siapa? Kiau. Hah? Saya ambil dari Quran itu. Dari mana? Mahdi Kiau. Ambillah yang ada artinya. Asal tongok aja. Alhamdulillah aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya persaudaraan kita. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah plong aja seperti ada titik tanda koma, lancar aja mengalir? Karena yang menunggu juga hatinya lapang dan bersih. Dari hati akan ke hati juga tantangannya. Andailah saya berceramah formal, oh ceramah formal capek. Ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan hamba Allah yang datang jauh dari Nun Pulau Sumatera ingin menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan persaudaraan. Capek. Tapi saya seperti ngobrol saja. Kenapa? Karena ini adalah saudara-saudara. Saudara apa? Saudara sama-sama akan menghadap Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hendaknya murahlah rezeki kita sama kita bisa bermunajat di depan makam Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatallah. Walaupun kita tak bisa tegak lama karena diusir. Haji. Roh. Tapi tetap assalamualaikum sampai dia ngintip-ngintip dong. Apa yang kau tengok? Aku mau melihat kelambu makam Nabi warna apa nih? Memang jauh nampaknya dari lubang kecil. Habis itu dia pun keluarkan foto. Dulu orang berdoa depan makam Nabi gini. Sekarang dah membelakang. Dulu orang kalau di Masjid Nabawi ambil tasbih berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abdul zikri fa'ala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang enggak, ambil foto. Pertama di fotonya atas, cantik ya. Habis itu foto, ada jamaah-jamaah Afrika foto. Habis itu jamaah-jamaah dari Turki foto. Lama-lama nggak tahu mana mukanya dia foto. Ambil status. Ini orang rusak ibadah kita. Ustaz ngomong aja, Ustaz update status terus. Ini Syiah. Kalau Ustaz yang ambil status itu Syiah. Ambil foto dari sini, ambil foto dari jendela, ambil video pendek, masukkan ke dalam Twitter, BBM, WhatsApp, sebarkan kepada seluruh dunia. Tidak ada permusuhan antara Muslim dan Hindu di Bali. Allahu Akbar. Saudara kami berbeda keyakinan, tapi mereka tetap membiarkan kami beribadah selama tidak mengganggu. Wala ana a'budu ma'abattum wa antum a'budu lakum dinukum. Malam ini melihat kita takbir akbar di Bali, maka mereka provokator yang ingin merusak persaudaraan kita. Malam ini mereka kelepok-kelepok. Malam ini mereka sesak nafas. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama dalam kerangka Bhinneka dan suku-suku berbangsa-bangsa, tapi semuanya tetap satu juga. Yang menyatukan kita adalah karena merasa sama-sama hamba Allah, berada di atas muka bumi Allah. Tapi kita tetap tak boleh sombong. Andai ada anak kecil, oh kau anak kecil belum ada dosa, belum ada dosa. Sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak pula bapak yang sudah tua. Pak, bapak sudah tua, tapi bapak tetap bisa sholat ke masjid. Aku sudah 40 tahun aja udah sakit-sakitan. Belum tentu aku bisa sholat nanti macam bapak. Iya kalau umurku sampai. Nampak lagi saudara kita. Maka kita berkata, engkau kalau mau bersyahadat, maka engkau amalmu diulang dari nol. Maka berulang dari nol. Abdul Somad ini dosanya banyak. Tapi orang-orang yang bersyahadat diulang amalnya dari nol. Di dunia ini yang bisa amal diulang dari nol itu tak banyak. Ustaz Somad, ini ada serum. Kalau disuntikkan ke tangan, disuntikkan ke wajah, maka orang bisa berubah. Umur 71 jadi 17. Hebat. Yang ngomong ini dokter sama saya. Apa namanya Pak? Serum. Berapa harganya? 100 juta. Disemprotkan ke wajah, bisa buka muda dari 71 jadi 17. Tapi ini saya bilang, sudah ada jual, sudah. Terus saya balik tanya sama dia, ada nggak yang kira-kira disuntikkan langsung jadi bayi? Ini belum ada. Kalau begitu lebih hebat serum saya bilang, ini orang bisa disuntik jadi bayi. Dan apa dia? Yang pertama, orang yang mau bersyahadat, walaupun umurnya 40, maka dia berubah menjadi bayi lagi. Saudara kita peluk dia di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan syahadat dari saudara kita yang akan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di Masjid An-Nur Pekanbaru Riau kita buat namanya Mu'allaf Center. Center artinya pusat bahasa Inggris, bukan center yang ada di dunia. Mu'allaf Center. Makanya saya termasuk diminta memberikan materi pada Mu'allaf Center. Ustaz Somad, nanti dalam acara buka bersama dengan Mu'allaf Center, Ustaz kami harapkan memberikan pengajian. Oke, I'm coming, no problem. Saya pun datang memberikan saudara-saudaraku Mu'allaf Center sekalian. Nampaknya aku yang berceramah, aku yang dikenal orang, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kalian jauh dari suci, tak berdosa apa-apa. Sedangkan aku yang berdiri di depan kalian ini adalah seorang lapendos, lelaki penuh dosa. Begitu saya tausiah, langsung berbunyi sirine buka puasa. Allah malaka sentuhan keamanan Tuhan harus ini. Ternyata itu puasa pertama bagi mereka. Ketika ditanya, gimana rasanya puasa ini? Amazing. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Bolehkah kau pilih satu kata untuk mewakilinya? Bisa, Pak Ustaz. Apa dia? Lapar.
Tapi ternyata ada dokter mengatakan, nanti kamu ini tidak boleh terlambat makan. Kemana-mana bawa tas. Wah, kemana-mana bawa tas. Disangka orang isinya laptop. Begitu dibuka, roti gabin. Karena dia 15 menit sekali mesti ngunyah roti. Karena kalau punya roti tidak dikunyah, ini ususnya berputar terus, asam lambung keluar, dan lambung bergesek karena tidak ada makanan, akhirnya berdarah, terjadi penyakit lambung luka. Tapi Pak Ustadz, sejak saya puasa sunat, malah penyakit mah saya bisa hilang. Loh kok bisa? Saya pun bingung. Akhirnya dia nanya dokter, Pak dokter, ya katanya orang penyakit mah nggak boleh puasa. Betul. Tapi kenapa sejak saya puasa mah saya berhenti? Kebetulan dokternya juga ahli Quran hadis, medisnya mantap. Apa kata Pak dokter? Ketika engkau bersahur tadi subuh, kau katakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Maka kepalamu berkata, saraf-saraf otakmu berkata, hai lambung, jangan keluarkan asam lambung, karena nanti siang nggak bakalan ada makanan karena orang ini berpuasa. Itulah gunanya niat. Niat itu adalah setting awal. Di setting pagi. Makanya kadang kita terbangun malam. Kenapa? Karena pas mau tidur sudah kita setting. Hai mata, nanti malam kau bangun karena akan tahajud. Memang betul Pak Ustaz. Memang saya bangun terus, tapi saya tidur lagi. Nangkene rasanya. Justru ini masalahnya. Seringkali kita melawan diri kita. Makanya kita dibantu oleh Samsung. Nanti malam pas mau tidur, HP-nya di setel. HP Samsung. Satu lagi Sony. Samsung mengajak kita bangun. Bangun. Sony pula ngajak pakai setel lagu. Mati. Lagu bahasa ungu kan ada mati. Mati. Kita pun terbangun, mati ini. Kita dibangun karena pada saatnya diri ini kita lemah. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata orang makin banyak puasa sunat, lambungnya makin bagus. Jangan mau ditakut-takuti. Dokter konsultan kita yang ngerti Quran, ngerti hadis, bukan nakut-nakuti kita. Wah, jangan puasa, nanti kalau puasa mati. Ternyata dia nggak mau puasa. Maka kita carilah sekaligus konsultan. Saya ketemu dokter-dokter jamaah kita, Masya Allah. Ustaz Somad, ternyata orang itu sehat bukan karena obat, Ustaz. Loh, begitu Pak Dokter. Saya percaya karena yang ngomong dokter. Jadi yang membuat orang sehat itu apa? Yang membuat orang sehat itu adalah semangat. Allahu Akbar. Makanya ketika kita jenguk orang sakit, kita katakan, kau sehat. Tapi semua orang mengatakan aku sakit. Tidak ada yang bilang kau sakit, kau sehat. Ini sekarang orang jenguk orang terlalu jujur. Gimana perasaanmu bro melihat aku? Kulihat dari tanda nampaknya kau tak lama. Kalau dari gaya-gayanya 2 kali Jumat selesai. Nah, ya. Saya kebetulan melihat sahabat saya sakit. Saya cerita tentang Kairo. Dulu kita waktu di Mesir jalan-jalan naik. Iya betul, ketawa kita. Saya apa? Orang ini bagus. Ketika saya pulang, istrinya ngasih tahu, alhamdulillah Ustaz Somad. Gimana? Sakit lagi dia. Makanya setelah saya jenguk, yang lain jenguk. Jangan jenguk orang sakit cuman bawa jeruk 2 kilo. Habis jeruk dimakan orang sehat. Tanya dia, kau sudah sholat apa belum? Aku malu mau ngasih tahu sama anakku. Kenapa? Selama ini aku memang tak terbuka sama anakku. Terus, aku sudah nggak sholat selama seminggu. Kok bisa? Karena aku maaf ya, aku cemburu. Jadi gimana? Kalau hukum Islam, kalau kau nggak bisa mandi junub, cukup wudhu. Wudhu pun aku nggak bisa. Dokter sudah ngasih tahu. Ini kalau kena air nanti mati. Jadi gimana? Tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan tanah yang suci. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan tanah ke bawah. Kau tayamum kan? Ya, tunggu sebentar ya. Kita pun turun ke bawah, ambil koran, ambil plastik, bawakan tanah. Tanah kering, yang nggak ada kencing kucing. Yang nggak ada bau najis. Pukul. Gitu kan. Sisi, loro, telu. 2 atau 2. C, 2, 3. Bahasa Bali belum bisa. Yang ini di dalam 2. Yang ini 3. 1,
Mesti jamnya buka. 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Oh, ini nggak bisa Pak Ustaz. Saya nggak bisa tayamum Pak Ustaz. Ini banyak kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel obat. Gimana? Pakai mazhab Maliki. Itu enaknya beda mazhab. Mazhab Syafi'i mesti sampai siku. Kalau mazhab Maliki, saya di Maroko, mazhabnya Maliki. Enak saja. Nah. Wajah satu kali. Habis itu wajah. Cukup. Satu kali tayamum, satu sholat. Satu kali tayamum, satu sholat. Cukup. Maka kita tetap beribadah. Jangan sampai saudara kita terbaring di rumah sakit mendengar azan di samping. Hayya 'alas shalah. Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Udah sakit di ruang ICU mantan. Mas nangis kenapa? Aku sedih Adinda. Dulu waktu sehat aku nggak pernah sholat. Sekarang di akhir ayatku ini aku ingin bertaubat pada Allah. Tapi aku nggak bisa kena air. Tenang Mas, aku ambilkan tanah. Untuk emas apa yang nggak kata istrinya. Memang pengabdian luar biasa. Untuk emas segalanya aku berikan. Jangankan tanah untuk tayamum Mas. Tanah kuburan pun aku siap. Maka yang kita inginkan ini, kita ini akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau ustadz, mau orang awam, mau yang jahil, mau yang alim, semuanya akan mati. Dan yang kita inginkan di akhir ayat itu, makanya Ustaz selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pastikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku, saat kami di ruang ICU. Saat itu tidak ada yang bisa menolong. 3 anak, tiga-tiganya dokter spesialis. 1 spesialis jantung, 1 spesialis otak, 1 spesialis tulang. Melihat orang tua terbujur kaku, tidak ada satupun yang bisa berbuat, hanya berdecak. Ternyata dokter spesialis tak bisa menolong. Tapi ada 1 anak yang bukan siapa-siapa, dia yang datang, dia yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, ayah, la ilaha illallah. Nampak lidah ayah bergerak. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, diam, jangan bengkok. Ada yang nangis, kamu kalau mau nangis, nangis silent aja. Potong cucunya. Tapi kalau nanti lidahnya mulai meracau, mengacau-ngacau, maka mau balikkan lagi. La ilaha illallah. Pensiun udah turun aku. Ya, jangan ingat itu lagi. Cukup. La ilaha illallah. Tapi ada orang yang ketika kita bisikkan dia susah mengucap La ilaha illallah. Siapa itu? Orang-orang yang waktu hidupnya tidak mau berzikir. Makanya selesai sholat subhanallah, 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 subhanallah. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ulang lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya nggak mau pakai tangan, Pak Ustaz, pakai tasbih. Mantap, 100. Pelan. Ya coba. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya yang termasuk yang nggak mau zikir jahar, Pak Ustaz. Oke, saya nak. Nggak usah dipermasalahkan gara-gara itu. Saya terganggu dengan zikir kamu. Jangan kuat-kuat. Yang terganggu dengan zikir kuat itu saya. Tapi kalau Bapak kebetulan pegawai di perusahaan, PNS, melayani orang banyak, linmas, pelayan masyarakat, ya nggak usah zikir. Masa datang orang lain, Pak gimana urusan surat tanah saya? Hati saja cukup berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring.
Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Saya khawatir karena doa ini senang nggak dibaca aja kadang tidak mau tidur. Apalagi nggak dibaca. Nah, andai yang paling indah itu datang saat dia yang berbisik. Anak yang dulu kita azankan waktu kecil, betul? Waktu dia lahir dulu kita yang mengazankan. Anak saya yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat langsung itu. Kalau kuat kaget lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Apa yang Ustaz tangiskan? Aku menangis sekarang dia lahir ke atas dunia. Aku yang membisikkan ke telinganya. Di akhir hayatku nanti aku ingin supaya dialah yang kembali membisikkan ke telinga. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Betul? Anakku, keponakan, adik-adikku, kalian yang membisikkan nanti ke telinga ya. Sekarang ada anak yang tidak tahu membisikkan itu. Dia lihat ayahnya terbujur kaku, matanya melotot. Dia bingung dia buat apa. Akhirnya dia ambil kamera, dia foto. Bapakku sedang sakratul maut. Kalau dia kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Hancur. Pak Ustadz, ini kan ceritanya pasnya bagi yang udah punya anak. Bagi kami yang baru nikah gimana? Katakan kepada istri. Oh my dear. Oh my darling, buah hati belayan jiwa. Aku ingin saat setengah napas ini pergi. Kaulah yang membisikkan ke telinga sebelah. Apa yang akan kubisikkan bang? La ilaha illallah. Sekarang, nanti. Kau yang akan membisik. Silakan anakmu jadi insinyur, silakan anakmu jadi SHMH, silakan anakmu jadi pejabat, silakan. Tapi dia ingat saat ayahku nanti akan berpisah roh dengan jasad, aku yang mengiringi terakhir. Dulu dia antar aku sekolah, dia yang mengantar aku sampai jauh universitas, dia juga. Dan dia tidak pernah minta antar aku kemana-mana. Dia bisa jalan sendiri. Dia hanya ingin antar aku ke pintu kematian dengan bisikan la ilaha illallah. Makanya jamaah-jamaah yang mau pergi umrah, pergi haji, Ustaz Somad, ya. Katanya Ustaz mau pergi umrah ya akhir bulan. Iya. Nanti titip ya Pak Ustaz, titip apa? Titip jaret kuning. Jangan. Titip tempat celah, jangan. Titip batu cincin, jangan. Titip apa? Doakan aku husnul khotimah. Saya kalau beli bimbingan haji umrah, jamaah nanya, Ustaz mau titip apa? Titip doa. Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Abdul Somad husnul khotimah. Sekarang Pak Ustaz, nanti. Biarkan aku ceramah di Bali. Setelah itu mau mati-matilah. Nah ada kata pepatah, jangan mati sebelum ke Bali. Harus Bali ini mati-mati. Walang tamutunna illa, jangan kalian mati wa antum muslimun. Makanya kita mengaku di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mati la syarika lahu wa ana minal muslimin. Itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Kok saya nggak pernah ingat? Kamu cek 120 km per detik. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kenapa Ustaz dari tadi menonton niat jam. Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit. 100 menit saya ceramah. 100 menit tapi jamaah tak bergeming, luar biasa. Jamaahnya kuat, saya tak kuat. Sementara besok subuh kita masih ada kajian di masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman, Allah Ta'ala. Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih dan penyayang. Dari nur cahaya, setelah dapat cahaya, barulah bisa melihat mana jalan menuju masjid. Betul? Memang tak salah aturannya. Masjid Nur, setelah itu baru Baitur Rahman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan hamba Allah yang lain.